Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita masih seputar PCA ya. PCA. PCA yang akan kita bahas di sini pada codingnya ya, dengan menggunakan library NumPy, kemudian menggunakan bahasa Python. Nah, pada kasus sebelumnya kita sudah memiliki data seperti ini ya. X1 sebagai fitur pertama, X2 sebagai fitur yang kedua, dengan datanya ini dalam bentuk kolom-kolom ya. Ini kalau X1-nya sendiri ini satu baris yang terdiri atas 10 kolom data. Ini juga 10 kolom data. Nah, langsung saja kita buat kodenya. Yang diperlukan di sini salah satunya dulu ya, sesuai dengan kebutuhan NumPy. Jadi import NumPy snp. Jadi NumPy membantu untuk melakukan beberapa proses aritmatika ya, proses perkalian, perhitungan dari sejumlah matriks. Nah, kemudian untuk berikutnya perlu dideklarasikan data ini. Data ini memiliki variabel X1 dengan X2. Nah, kita asumsikan saja ya bahwa X1, X2 ini dikumpulkan dalam bentuk matriks, ditulis dalam bentuk matriks sehingga huruf X besar ya untuk menampung X1 pertama, X2 yang pertama. Nah, kita butuh bantuan library NumPy np.array. Nah, kemudian karena kita mau menuliskan baris-baris ya dalam bentuk array, nah maka kita harus membuat kurung siku ya, kurung siku pembuka dan penutup. Nah, kemudian kurung siku selanjutnya itu akan berisi data yang akan dimasukkan, yaitu data X1 dengan X2. Nah, data X1 di sini 2,5, kemudian 0,5, 2,2, 1,9, 3,1, kemudian 2,3, 2,0, 1,0, 1,5, kemudian 1,1 ya. Nah, demikian juga untuk fitur yang kedua, dia berada pada kurung siku yang kedua, 2,4, 0,7, 2,9, 2,2, 3,0, 2,7, 1,6, 1,1, 1,6, 0,9. Oke, harus dipastikan bahwa semua data yang ada di sini itu terinput ya ke dalam kurungnya masing-masing, baik untuk X1 dan X2, dan jumlah elemen datanya itu harus sama. Nah, manakala tidak seimbang maka akan terjadi error. Kita panggil. Nah, jadi susunan datanya seperti ini. Ya, sama dengan yang di sini. X1 sebagai baris yang pertama ini, kemudian diikuti oleh X2 sebagai baris yang kedua. Nah, untuk susunan seperti ini ya, ini perlu dilakukan perubahan format. Ya, kenapa format ya, dari baris ke kolom atau kolom menjadi baris. Dalam hal ini dibutuhkan proses transpose. Kenapa demikian? Agar data kita itu mudah untuk dioperasikan sekaligus memenuhi standar dari dataset sendiri. Dataset itu untuk barisnya itu adalah jumlah baris data ya, jumlah data berdasarkan barisnya, sementara kalau kolom-kolom itu adalah jumlah fiturnya. Nah, sehingga kita perlu melakukan proses pengubahan format tadi. Jadi perlu ditranspose. X ini harus ditranspose. Untuk menulis transfer berarti
X titik T. T besar ini artinya transpose, ya. T sebagai transpose. Nah, kita definisikan ulang X-nya. Jadi, X sama dengan X dot T. Nah, hasilnya adalah, kita belum mulai dari atas ya. Nah, atas. Oke. Nah, hasilnya di sini X transpose. Jadi ini tadi baris pertama dia menjadi kolom pertama. Ini kolom pertama ya. Kolom pertama. Nah, terus baris yang kedua dia menjadi kolom yang kedua. Tuh, perubahannya. Nah, kita masuk pada algoritma dari PCA-nya. Bagaimana algoritma PCA? Yang pertama adalah menentukan mean global dari data. Nah, berarti diperlukan ya dalam proses ini mean global dari data. Kita mengambil variabel min X, misalkan ya, min X sama dengan yang mau dicari ininya kan tadi sudah ada ya pada variabel X. Jadi min X ya. Min X tidak terdefinisi. Nah, kenapa tidak terdefinisi? Karena kita belum menggunakan library kode NumPy ya. NumPy min X. Oke, setelah menggunakan NumPy maka tidak bisa. Nah, nilai min X ini adalah 1,86. Sementara tadi yang sudah diperoleh itu 1,86 ini adalah rata-rata fitur dari X1. Fitur X2-nya belum mewakili. Nah, kenapa demikian kode ini sampai tidak mengambil semua rata-rata dari fitur? Karena kode ini dianggap X sama dengan 1 ya. Jadi sama kalau kita tuliskan X sama dengan 1. Oh, tidak. X sama dengan, berarti dia untuk mengambil dalam bentuk baris X sama dengan 0. Nah, jadi X di sini artinya semua barisnya X sama dengan 0 itu, kode 0 itu artinya dia adalah baris. Kemudian kalau kode 1 berarti ini. Kalau kode 1 itu kalau kode 1 coba kode 1. Kalau X 2,45, nah dia sudah ubah ya dalam bentuk ini. Berarti X sama dengan 0 dengan mengambil fiturnya. Setelah itu kita cari lagi nilai sirominnya. Nah, siromin yang diperoleh itu mana tuh? Aduh, mana nilainya? Nilai rumusnya. Rumus dari siromin itu adalah pengurangan antara ini data asli X dengan nilai rata-rata. Nah, berarti 0 min berarti bisa juga NP-array NP subtract kemudian dikurangkan antara X ya, X dengan min X.
kemudian zero min-nya. Nah, ini dia zero min-nya ya. Jadi sudah diperoleh sama dengan perhitungan manual. Nah, perhitungan manualnya ini perhitungan codingnya. Nah, untuk zero min-nya sudah diperoleh. Selanjutnya kita buat covariance. Nah, covariance di sini untuk sampel ya 1/n kurang 1 dikali omega transpose dikali omega. Tuh, nilai akhirnya ini. Nah, berarti kita mau membentuk covariance matrix. Covariance matrix. Berarti covariance matriksnya ya. Berapa tadi? 1/n dikurang 1, kemudian dikali di situ proses perkalian matriks ya. Berarti np dot ini ya. Ini adalah zero min. Berarti zero min dengan zero min transpose. Zero min transpose dengan zero min. Oke, mana ya? Ini zero min ya. Ini sama zero min n. Di sini n tidak terdefinisi. Berarti n ini adalah berapa jumlah kolom atau baris ya, baris pada data kita. N sama dengan 10. Ya, dalam hal ini karena di sini kan tadi datanya, ini ya datanya tadi, data aslinya. Ini baris pertama 2 sampai ke 10. Jadi ada 10 baris. Ya. Nah, kita cari berapa nilai covariance matriksnya. Jadi nilai covariance matriks yang diperoleh adalah 0,615 sekian-sekian, 0,61544, 0,61544, 0,7165. Nah, ini yang kolom yang ini ya. Ini kolom yang kedua. Nah, selanjutnya kita mau menentukan berapa nilai eigenvalue dan eigenvektornya ya. Jadi eigenvalue dengan eigenvektor. Berarti eigenvalue dengan eigenvektor ini sudah digabung ya, ini nih. Menghitung nilai eigenvalue dengan eigenvektornya. Nah, berarti eigenvalue kemudian eigenvektor dan value eigenvektor. Nah, di sini kita butuh lagi library NumPy dengan kode np-lib. Karena di sini ada proses perkalian ya sejumlah matriks, maka dia perlu ini kan untuk proses menghitung eigenvalue-nya ya, eigenvalue. Nah, di sini tidak hanya 2 matriks yang diperkalikan tapi sudah kompleks ya. Jadi sudah ada beberapa perubahan matriks nanti, apakah ini ditranspose. Jadi banyak matriks yang diperkalikan, bukan hanya 2 variabel atau 2 parameter matriks.
Nah, sehingga kita menggunakan kode ini. np ik. Nah, kemudian mengambil tadi nilai dari covariant matrix. Covariant matrix tadi punya covmat. Nah, kita panggil dari eigenvalue berapa eigenvalue-nya, misalkan kita cetak ya, nilai eigen. Kemudian ini nilai eigennya. Nah, kemudian kalau untuk eigenvektornya vektor eigen Oke. Nah, jadi nilai eigennya adalah 0,049 dengan 1,28 dan kemudian vektor eigennya adalah 0,677874. Nah, gimana hasilnya yang sudah didapat ya? Ini. Jadi kalau eigenvektornya ya, mana nih eigenvektornya? Nah, ini eigenvektornya itu adalah 1,28 dengan 0, berapa tadi? 0,49. Nah, ini ya. Nah, lambda 1 kemudian lambda 2. Nah, kalau yang didapatkan secara manual, lambda satunya itu yang 1,284, kemudian lambda 2-nya adalah 0,049. Tidak masalah ya, karena memang itu bisa memungkinkan ya. Namanya saja di sini ada proses pemfaktoran. Nah, proses pemfaktoran itu memberikan kita peluang untuk bolehnya lambda 1 itu sebagai 0,049 ataupun lambda 2-nya yang 0,049. Jadi kemungkinan itu akan selalu ada karena memang yang jelas nanti dilakukan faktor terhadap persamaan tersebut. Nah, jadi kalaupun hasilnya tidak sama persis, nah itu sebenarnya sama. Ya. Kemudian di sini juga ya untuk eigenvektornya ya. Di sini eigenvektornya itu diperoleh ya. Jadi ini eigenvektornya itu adalah minus 0,73 ya. Kemudian minus 0,6 jadi ini ya minus 0,73. Nah, ini kan berkebalikan tadi dengan 0,6. Nah, kemudian minus 0,677 dengan minus 0,7351. Nah, kenapa nilai yang di sini itu positif sementara nilai dari baris kedua dengan baris ketiga kolom kedua itu nilainya adalah nilainya adalah minus karena di mana ya? Di bagian ada di perhitungan manualnya. Di perhitungan manual itu memungkinkan diberikan nilai lambda 1 ya dengan lambda 2 untuk nilai positif ataupun untuk nilai negatif. Jadi kalau misalkan diberikan nilai
positif, ya, maka dia akan menghasilkan negatif. Kalau negatif kali negatif kan itu hasilnya adalah positif. Positif juga kali positif adalah hasilnya adalah positif juga. Jadi makanya ada nilai yang positif semua, kemudian ada juga nilai yang negatif semua. Tuh. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya adalah dilakukan pembentukan data yang baru. Nah, pembentukan data yang baru ini artinya proses ekstraksi sudah dilakukan. Gimana proses ekstraksinya? Nah, berarti kita melakukan pembentukan matriks hasil perkalian matriks antara zero min dengan global eigenvector. Nah, berarti Z sama dengan zero min, kemudian dikali, nah, kalau zero min berarti np dot, ya, karena dia perkalian matriks np dot, kemudian zero min dengan global eigenvector. Berarti tadi eigenvectornya itu ini ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh Z. Nah, diperoleh nilai Z yang merupakan data hasil ekstraksi fiturnya itu seperti ini, ya. Nah, bandingkan dengan perhitungan manualnya. Nah, kan tadi dia memang letak dari lambdanya yang berbeda, ya. Nah, kalau di sini 0,8 itu menempati kolom pertama, kalau di sini 0,8 ini menempati kolom yang kedua. Kemudian ada beberapa perbedaan tanda, ya, tanda pada ini pada nilainya. Di sini tandanya positif, di sini minus. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, ya, bahwa untuk menghasilkan nilai positif pada perkalian dua matriks itu memungkinkan positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Nah, yang diambil pada perhitungan manual itu adalah positif dengan positif, sementara yang diambil dari codingnya adalah negatif dengan negatif. Karena memang di perhitungan manual sebelumnya itu masih menggunakan ini, masih menggunakan manual positif dengan positif. Dilihat dulu, ya, mana sih materinya. Proses pencarian lambda. Nah, lambda. Nah, proses pencarian lambda. Ini lambda, letaknya juga kan tadi lambda 1 dengan lambda 2. Nah, kemudian eigenvektornya itu berbeda. Nah, karena dari sini nih, ya. Karena dari sini, di sini kan minus 0,6675 U1 sama dengan minus 0,6154 U2. Nah, di sini ada minus. Nah, kalau secara praktisnya sama-sama minus di ruas kiri dan kanan, berarti dibagi, ya, ini dibagi minus, ini dibagi minus, hasilnya positif, maka menghasilkan ini. Nah, tapi kalau misalkan berdasarkan kode tadi, tetap dia pertahankan nilai minus di sini. Jadi tetap ini minus, ini adalah tetap minus. Berarti kalau misalkan U1 dicari dengan nilai minus yang seperti ini, berarti U1-nya harus minus juga, ya. U2-nya juga harus minus. Nah, makanya itu nilai yang diperoleh tadi ada minus semua, ya, di bagian minus
0,677 dengan minus 0,73. Itu ya. Tuh. Pada bagian ini. Ya, minus 0,67 dengan ini. Kan tadi bagian ini. Minus semua. Jadi, itu yang menjadi faktor perbedaannya. Nah, diingat ya bahwa ini adalah data hasil ekstraksi. Jadi data Z ini adalah hasil ekstrasinya. Nah, sekarang setelah kita dilakukan ekstraksi, nah perlu diuji apakah data hasil ekstraksi itu betul-betul mewakili data yang sebenarnya. Nah, berarti kita harus membangun kembali atau merekonstruksi kembali hasil ekstraksi itu menjadi data yang baru. Data sebenarnya di sini maksudnya merekonstruksi data ekstraksi itu untuk membandingkannya dengan data yang lama. Nah, gitu maksudnya ya. Karena kan dilakukan rekonstruksi berarti dibangun kembali data yang sebelumnya. Meskipun nanti ya sudah tidak sama lagi, ada beberapa perbedaan, ada beberapa selisih nilai. Nah, kita lihat. Jadi untuk merekonstruksi itu pertama harus kita cari dulu row zero min datanya. Row zero min datanya hasil perkalian Z dengan U transpose. Ya, kita lihat. Row zero min data. Row zero min data kita perkalikan berarti NP dot Z, U transpose. Ya. Di sini U. Iya. Tadi U ini eigenvektor ya, eigenvektor. Eigenvektor. Oke. Nah, kemudian row zero min datanya. Nah, row zero min data yang diperoleh adalah ini ya, 0,68. Nah, ini kalau ini sudah dibulatkan ya. 0,68 tuh row zero min datanya. Ini sama ya, persis. Nah, terus lagi kita mau membuat, jadi kita belum merekonstruksi nih. Jadi row zero min data, rumusnya ini bolak-balik. Row zero min data ditambah min global data. Nah, row zero min data berarti data baru ya, data apa ya? Recovery, data recovery atau data rekonstruksi ya, yang karena dipulihkan kembali data semula. Nah, berarti di sini ada proses zero min data. Kemudian zero min data, kemudian ditambah min global data. Min global data itu tadi X ya, X. Data recovery-nya. Nah, data recovery-nya ini 2,5, 0,5 ya, segitu dah. Ini ya. Nah, ini data
dia berusaha untuk mengembalikan ya data ekstraksi tadi ke bentuk semula. Nah, hasilnya bisa dibandingkan. Ini hasil menggunakan eigenvalue tadi untuk hasil perhitungan manual. Ini sama ya, hanya yang membedakan itu adalah pembulatan angka di belakang koma. Nah, itu bisa dibandingkan pembulatan angka. Ini angka belakang komanya banyak, sementara ini sudah meringkaskan. Nah, itu. Nah, sampai di sini untuk proses ekstraksi data sampai pada proses rekonstruksi atau proses recovery. Nah, untuk selanjutnya pada video berikutnya akan dibahas mengenai bagaimana kalau misalkan hasil ekstraksi itu kemudian dilakukan reduksi juga. Jadi tidak hanya mengekstrak tapi mereduksi juga. Nah, sehingga akan terlihat yang mana komponen utama dari data tersebut. Nah, kita ulang sedikit ya, Jadi untuk mengimpor semua library-nya adalah impor NumPy SNP. Nah, selanjutnya dideklarasikan datanya. Datanya ini masih dalam bentuk baris untuk setiap fitur X1, kemudian setiap fitur X2-nya. Nah, setelah itu kalau dia dibuat dalam bentuk matriks dengan bentuk kolom, nah maka X sama dengan X dot transpose. Nah, setelah itu dicari minnya. Nah, untuk menentukan minnya ini adalah np.min x, kemudian x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini artinya kita mengambil semua nilai rata-rata pada barisnya berdasarkan barisnya. Jadi kalau ada 2 baris misalkan ya, maka 2 barisnya diambil. Nah, tapi kalau cuma 1 baris, maka dia akan mengambilnya dengan kode x sama dengan 0. Selanjutnya menghitung zero min. Nah, menghitung zero min ini berdasarkan rumus ini ya. Di sini tidak dicantumkan rumusnya. Jadi rumus dari zero min ini adalah data asli, data semula diperkurangkan dengan nilai rata-ratanya. Ini fitur pertama dengan nilai dari fitur pertama, ini nilai dari pengurangan antara nilai data dengan nilai dari fitur yang kedua. Nah, ini kodenya np.subtract x, min x ya. Artinya pengkurangkan antara x dengan min x. Berarti yang menjadi faktor pengurangnya adalah di sebelah kanan ya. Atau kalau ini sebagai parameter x, ini adalah parameter y-nya. Nah, setelah itu kita bentuk covariant matrix. Covariant matrix perlu ditentukan terlebih dahulu nilai n-nya. Nilai n di sini karena ada 10 baris data, jadi n-nya sama dengan 10. Nah, terus di sini kita menggunakan bias sama dengan 1. Nah, bias sama dengan 1 ini artinya data yang diambil ini adalah data sampel. Nah, kalau data populasi tidak perlu pakai n kurang 1. Dia adalah n kurang 0 atau n saja. Ya, untuk data populasi. Nah, jadi untuk data populasi, untuk sampel n-nya atau biasnya, bias n biasnya sama dengan sampel ya 1. Populasi biasnya sama dengan biasnya sama dengan 0. Nah, berarti kita masukkan nilai biasnya sin 1. Nah, setelah itu diperoleh nilai dari covariant matriksnya seper n kurang 1 dikali np dot zero min dikali transpose dikali zero min. Nah, karena rumusnya seperti ini ya. Jadi ada perkalian transpose antara zero min dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian dilakukan perhitungan eigenvektor. Nah, eigenvektor ini juga masih menggunakan library NumPy. Nah,
kalau misalkan proses eigenvalue dengan eigenvektor untuk pencariannya berarti sudah sekaligus ya, sekaligus di matriks ini itu sudah ada dua-duanya, eigenvalue dengan eigenvektor. Atau kalau mau dipisah bisa juga ya, eigenvalue sama dengan NP linear Eich Koch-Mac, nah, bisa juga ya, nilai di sebelah kirinya itu satu-satu. Kita membuat persamaan untuk kode untuk eigenvalue masing-masing dengan eigenvektor juga. Ya, itu bergantung dari kita ya. Oke, dari eigenvalue ya diperoleh nilai ada 2, lambda 1 dengan lambda 2. Kemudian eigenvektornya, nah ini minus 0,751. Jadi di sini kalau kita berbicara eigenvektor, nah berarti dalam skala kolom ya. Berarti eigenvektor untuk lambda 1 adalah minus 0,7351 sekian dengan 0,67787 sekian. Kemudian untuk eigenvektor untuk lambda 1 tadi, untuk lambda 2 minus 0,677 dengan minus 0,7351. Jadi dia per kolomnya ya, dibaca per kolom. Nah, selanjutnya dilakukan transformasi data ke bentuk yang baru np.zeromin, eigenvektor. Nah, jadi perkalian antara zeromin dengan eigenvektor, maka terbentuklah data yang baru ya. Hasil ekstrak ya, hasil ekstraksi fitur ini. Jadi ini adalah data yang sudah diekstrak. Nah, kalau data semula kan nilainya tidak seperti ini. Nah, setelah diekstrak kemudian dikembalikan lagi. Jadi dipulihkan kembali, dibangkitkan kembali ya, dibangkitkan kembali dengan rumus Rawls-Zeromin data dikali eigenvektor dikali T. Nah, ini pembangkitannya np.z dengan eigenvektor dikali transposnya. Nah, sehingga diperoleh nilainya. Untuk yang ini ya, ini baru Rawls-Zeromin datanya. Setelah itu Rawls-Zeromin data ini diperkurangkan dengan nilai data rata-ratanya. Nah, maka diperolehlah nilai data rekonstruksi atau recovery-nya yang terakhir. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.